manfaatkan waktu yang ada, kita lanjutkan pelajaran kita. Pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan, yaitu babul hal yang masih mansubat, yaitu hal adalah isim disebutkan, ya, isim disebutkan, isim mansub ya, yang disebutkan untuk menjelaskan keadaan fa'il ya, keadaan fa'il ya, atau maf'ulun bi, atau naibul fa'il, atau yang lainnya ketika terjadinya fi'il ya, seperti ja'a zaidun rakiban ya, saya datang dalam keadaan berkendaraan ya, saya datang dalam berkendaraan, ya, datang dalam keadaan berkendaraan, rakiban sebagai hal ya, mansub. Sebagaimana ma'ruf diketahui bahwa diperhatikan kaidah untuk hal ini penting ya, itu sangat berpengaruh dari sisi ma'rifah nakirohnya ya, itu sangat berpengaruh dari sisi ma'rifah nakirohnya. Sahibul hal yang dijelaskan keadaannya, diperhatikan, yang dijelaskan keadaannya itu harus ma'rifah ya, yang dijelaskan keadaannya harus ma'rifah. Ma'rifah bisa isim dhamir, bisa isim zahir dari ismul ma'ruf ya, ismul karim ya, nama ya, nama-nama. Yang jelas ma'rifah itu sahibnya, artinya yang dijelaskan keadaannya harus ma'rifah, tidak boleh nakirah. Sementara halnya sendiri harus berupa nakirah. Jadi jika ada isim mansub sebelumnya ada ma'rifah, itu dia kebanyakan dia hal ya, harus dipahami ya. Rakiban ya, ja'a zaidun rakiban mansub sebagai hal ya. Ini kemarin sudah jelaskan. Nah, sekarang di dalam Al-Quran ada contohnya, antum dapat dalam Quran ya, wa khuliqal insanu dhaifa ya, al insanu sebagai apa? Kenapa marfu? Khuliqa bukan khalaqa. Khuliqa diciptakan. Ingat kaidahnya, kalau fi'il madhi dhamma awal kasrah sebelum akhir, dia fi'il apa? Maklum majhul butuh apa majhul? Naibul fa'il. Diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan? Dihapus fa'ilnya kan? Allah. Jelas ya? Al-insanu sebagai naibul fa'il. Dha'ifa nakirah. Al-insan ma'rifah. Ya kan? Mansub, maka ini pasti hal. Jelas ya? Din? Beda kalau saya katakan demikian. Ya. Khuliqa insanun doi, apakah harus doifan? Tidak bisa doifan ya, harus doifun. Kenapa doifun? Karena ngikut ke insanu, dia sebagai naatnya insan. Jelas ya? Paham ya? Ini kan nakiro. Kalau nakiro, perhatikan, kalau nakiro itu harus sama dari sisi i'rabnya. Ya, harus sama di sini. Kalau dhamma di sini, harus dhamma juga di sini. Jelas ya? Itu susunan naat man'ut. Kalau susunan hal
hal itu yang dijelaskan itu selalu dia ma'rifah. Selamanya ma'rifah. Ya, kebanyakan al-ghalib ya. Dhaifah harus nakirah. Maka jika antum ketemukan ada ma'rifah nakirah dan nakirah itu mansub, maka itulah hal. Beda kalau saya katakan al insanu dhaifun. Ya, mubtada khabar kan? Dhaifun. Ini ma'rifah kan? Nakirah? Susunan mubtada khabar kan? Marfu. Ya kan? Ya sini mubtada khabar. Kalau di sini mansub, di sini ini kan ma'rifah nakirah. Perbedaannya di mana? Adalah i'rabnya, tanda i'rabnya. Kalau di sini dia dhamma, maka ini bukan hal tapi dia khabar dari ini. Bukankah kesunnah mubtada itu asalnya mubtadanya ma'rifah, khabarnya nakirah ya? Itu sunnahnya ya, asalnya alal ghalib. Demikian juga hal itu susunannya ma'rifah nakirah. Sohibnya ma'rifah, halnya nakirah. Perbedaannya nakirah itu selamanya mansub karena sebagai hal. Jelas ini baru ya? Ini dari sisi isim ya. Satu isim ya. Sekarang bahwa hal itu bisa dari jumlah kalimat ya. Bisa berupa kalimat, bisa berupa jumlah sibahu jumlah sebagaimana ada di buku di situ. Sibahu jumlah. Sibahu jumlah menyerupai kalimat. Ya. Sibahu jumlah itu maksud dia jar majrur atau dzaraf ya. Ya. Sibahu jumlah itu menyerupai jumlah, itu maksud dia jar majrur dzaraf. Dzaraf ya? Ya, itu masuk. Terus ini yang mana sebagai jumlah? Contoh. Apa ya? La ya, tashrabul ma'a anta ayo tetap qaimun ya, jangan jadikan qaiman. Antum jangan jadikan sebuah hal ini halnya berupa susunan apa? Jumlah ismiyah, mubtada khobar. Halnya berupa susunan mubtada khobar. Jadi jangan diutaati mubtada khobarnya. Karena begitu memang asalnya mubtada khobar. Marfu dengan dhamma kalau dia isim mufrad. Jelas ini? Yang diutaati barisnya itu hanyalah isim yang sendiri. Jadi jumlah jangan diutak-atik, hanya i'rabnya dia di-i'rab sebagai hal. Ya. Jadi hal itu bisa berupa susunan mubtada khabar. Ya, tempatnya ini halnya siapa? Anta ya? Tak di sini. Jangan kamu minum dalam keadaan berdiri. Jelas ya? La tasrabul ma'a anta. Ya, di sini ya sebagai maf'ul bih ya. Ya. Jelas ini sohibnya dhamir toh? Dhamir anta kan? Ayo bisa dipahami kira-kira ini. Kalau hanya itu jumlah atau saya berjumlah bagaimana ditahu dalam konteks itu bahwa dia hal? Gampang sekali. Jika ada jumlah atau kalimat sebelumnya itu ada ma'rifah. Ada ma'rifah, maka itu adalah hal. Jelas ya? Ya. Contoh ja'a sama tadi yang Saidun nah? Mana tadi Saidun? Ja'a Saidun yarkabu.
Sebelum jumlah ini ada ma'rifah kan? Ma'rifah toh? Ma'rifah ya? Maka jumlah ini adalah hal. Pahami? Pahami kira-kira? Karena sohibnya hal harus ma'rifah, harus ma'rifah. Yang artinya yang dijelaskan itu harus ma'rifah. Yang dijelaskan keadaannya harus ma'rifah. Artinya apa? Gampang sekali. Kalau jumlah itu sebelumnya ada isinya ma'rifah, maka yang jumlah ini kedudukannya sebagai hal. Yang tahu itu jumlah. Hah? Yarkabu jumlah fi'liyah. Fi'il fa'il ya kan? Jumlah fi'liyah tuh. Kalau ini jumlah mubtada khabar ya. Kan ada jumlah, ada dua susunan kalimat, susunan isim dan susunan fi'il. Susunan isim mubtada khabar, susunan fi'il fa'il. Berarti ini ya ini ma'rifah kan? Ma'rifah tuh? Yarkabu setelahnya maka ini adalah jumlah setelah ma'rifah adalah hal. Jelas ya? Beda kalau saya katakan begini. Ja'a talibun yarkabu. Beda enggak? Ja'a talibun yarkabu. Beda ya? Beda ya? Beda ya? Ini nakiro ya? Nakiro ya? Ini apa? Zaid ma'rifah toh? Kalau nakiro bukan lagi hal, tapi dia apa tadi yang dominan tadi? Sifat. Itu membedakannya. Untuk membedakannya, jika ada nakiro sebelum jumlah, maka jumlah itu adalah na'at, sifat. Jika ada sebelum jumlah ma'rifah, maka setelah jumlah itu adalah hal. Paham kira-kira? Ja'a talibun yarkabu. Datang seorang siswa yang berkendaraan. Na'aki. Kalau ini Said datang dalam keadaan berkendaraan. Siswa datang, siswa yang berkendaraan telah datang. Itu beda. Ya kalau diartikan na'at, berarti dia kebanyakan pakai yang. Ya? Jelas ya? Paham kira-kira ini? Ya. Sama ya dalam Al-Quran. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum. Ali fir'auna ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah ya karena dia mudhof ilaih ya. Berarti setelahnya yasumuna itu jumlah yasumunakum halnya ali fir'aun. Kira-kira? Ya? Ya. Lagi dalam nyanjeng dalam surah Abasa. Wa amma man ja'aka yas'a. Coba perhatikan. Yang mana di sini? Ya. Ini butuh penalaran ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Ya. Diperhatikan. Wa amma man ja'aka yas'a. Man ja'aka yas'a. Yas'a datang setelah, perhatikan baik. Yas'a ini adalah hal dari man. Si mausul. Ya. Adapun orang yang datang kepadamu dalam keadaan ya kan? Adapun orang yang datang kepadamu, siapa yang datang? Ini toh? Itu? Ini
kepada siapa kaf? Dhamir kaf. Hah? Nabi Muhammad dah. Nabi Muhammad kan? Nah, maka ini yas'a halnya man? Ma'rifah. Ismul mausul. Terus ya? Yas'a jumlah fi'liyah. Maka di i'rab ini caranya mirip begini. Man atau ja'a fil mudhari, itu? Wafufan fil madi. Ya, enggak ada di i'rab, enggak ada i'rabnya. Ja'aka bisa dikatakan dia kalau dia maf'ulun bi khair dari ja'a datang kepadamu toh. Nah, terus yas'a di apa i'rabnya lagi? Di i'rab yas'a fil mudhari marfu li tajarrud minan nas wal jasim wa lamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahira li'annahu ismul mufrad bukan li'annahu fil mudhari mu'tal akhir ya mu'tal akhir ya dhamma muqaddara fi mahalli hal fi mahalli nasbin artinya apa kedudukannya ini jumlah mansub kedudukannya saja kedudukannya bukan antum jangan cari-cari seperti wa anta qaimun jangan antum otak-atik di sini di dalamnya antum mansubkan jangan paham maksudnya? Ya karena ini jumlah. Hanya kalau begini, cara mengirab jumlah beda mengirab dengan isim shahir yang satu. Kalau mengirab isim shahir, ya mengirab isim shahir, ya berubah barisnya toh. Tapi kalau mengirab jumlah, tidak boleh taati barisnya. Hanya kedudukannya jumlah itu sebagai apa? Dipahami kira-kira? Kedudukan jumlah sebagai apa? Contoh ya, Muhammadun abuhu goniyun. Abuhu goniyun. Nah, ya kan? Ini kan jumlah. Jumlah ini baru kabarnya Muhammad. Ya, terus saya masukkan kana. Kana Muhammadun abuhu. Jangan taati di sini jadi masuk lagi. Pahami? Karena dia bukan isim shahir, bukan satu. Kalau jumlah itu di i'rab. Ah, kasih ini kana Muhammadun. Muhammadun ismu kana. Jumlah abuhu ghaniyun baru khobarnya fi mahalli nasbin khobar kana. Dia menempati keadaannya dia menempati khobar kana. Artinya tempatnya di situ keadaannya apa? Masuk. Ya, di i'rab saja keadaannya. Jangan antum i'rab otak-atik di sini. Pak, ya. Kemudian man ja'a yas'a. Ya. Kenapa langsung kita tahu kalau yang yas'a ini hanya man? Ya, hanya man. Dari si makna. Kembali ke makna. Ya, kembali ini ke makna. Ya, karena kalau Muhammad yang dijadikan halnya kaf kurang tepat karena dia tidak didatangi. Ya kembali ke makna ya khair insyaallah. Jadi intinya di sini hal itu berupa jumlah jangan diotak-atik. Antum mau jadikan maksud apa enggak ya? Coba nanti. La tasaburma anta qaiman. Apa yang menyebabkan maksud qaiman? Enggak ya? Tidak. Karena dia berupa namanya mubtada khobar. Hanya di i'rab jumlahnya ini mubtada khobar ini kedudukannya sebagai hal. Itu aja. Cukup. Kedudukannya sebagai hal. Jadi beda meng'irab jumlah, beda meng'irab ya isim shahir yang satu. Paham kira-kira ini? Kira ya? Odin gimana? Kalau jumlah dan berubah harakatnya tapi keadaannya Iya, tidak berubah harakahnya. Jangan diubah, jangan diotak-atik. Keadaannya saja bahwa keadaannya dalam keadaan dia mansub sebagai hal. Pahami? Masih? Ya. Gimana? Udah bisa? contoh dulu Ustaz. Oh ya dia bingung. Hah? Apanya yang dibingungkan?
Yuk. Apanya yang dibingungkan? Ya. Cari yang berubah. Kira-kira yang dibingungkan di sisi apanya? Ya, oke. Dalam surah Al-Baqarah ini yang zahir ya, contoh Allazi ja'ala lakumul arda firasya, mansub sebagai hal. Halnya siapa? Al-ardu kan dia ma'rifah. Was samaa binaa. Ya kan? Binaa mansub sebagai hal. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Ya, halnya al-insan. Kalau ada jadi begitu, nah. Ya? Ada jadi insan kan lompat ke situ. Khair ya. Apa contoh dalam Al-Quran yang lain? Jadi sama dengan ya. Ja'a Saidun wa huwa rakibun. Ya, sama ini juga jumlahnya Ja'a Saidun wa huwa Antum masukkan? Enggak ya? Karena sebagai apa? Khobar kita. Sebagai khobarnya siapa? Huwa. Itu wa huwa rakibun. Ya, ini mubtada. Ini khobar. Khobar itu marfu. Kalau antum mansubkan apa kedudukannya? Halnya Zaid tidak mungkin. Itu. Jadi sini jumlah ini ya, ini kan jumlah ismiyah datang setelah ma'rifah. Ya kan? Saya katakan tadi bahwa jika ada jumlah setelah ma'rifah itu hal. Keadaannya hal, kedudukannya sebagai hal. Jelas ini? Kamu kira-kira? Ya? Jika ada jumlah setelahnya jumlah sebelum jumlah itu ada ma'rifah, maka jumlah itu adalah hal. Ja'a Saidun wa huwa rakibun. Said datang dalam keadaan berkendaraan. Sama tadi kalau begini. Ja'a Zaid yarkabu. Ini kan jumlah fi'liyah. Maka jumlah fi'liyah ini halnya Zaid. Jumlah ismi ini halnya Zaid. Paham ini? Tapi apa perbedaannya sama mubtada khobar marfu? Apanya? Kan marfu juga. Iya, ini marfu mubtada begini. Jumlah ismiyah itu terdiri dari sunnah mubtada khobar. Itu kan selamanya marfu toh? Selamanya marfu kan? Sama juga ada begini. Muhammadun yusalli fil masjid. Ini kan apa? Mubtada ya toh. Ingat, khobar kan harus marfu toh? Antum marfukan, coba bagaimana kira-kira? Maksudnya di sini bahwa khobar itu bukan cuma dari isim satu isim saja, bukan. Tapi khobar itu bisa berupa mubtada khobar, bisa juga berupa fi'il fa'il, bisa juga berupa jar majrur, dan demikian juga hal. Hal itu bisa berupa mubtada khobar. Paham kira-kira? Jadi apa bedanya Ustaz hal sama khobar? Hah? Maksudnya? Tandanya wudu.
Antum enggak? Oh, tanda-tandanya ada. Contohnya mana tadi ya? Di sini Muhammadun marfu' mubtada atau yarkabu, jumlah ya yusalli fil masjidi, jumlah yusalli masjidi fi mahalli raf'in, kedudukannya juga rafa'i, kedudukannya marfu'i. Kenapa kedudukannya marfu'? Karena sebagai khobar. Pahami? Tergantung keadaannya. Nah, sementara yang ini anta qaimun, kedudukannya sebagai hal, maka dia keadaannya dia kedudukannya situ sebagai mansub. Kedudukannya saja keadaannya. Tidak di-i'rab yang di dalamnya. Yang di-i'rab itu kedudukannya. Kedudukannya artinya jumlah itu enggak di-i'rab ya, enggak di-i'rab. Karena enggak bisa diubah i'rabnya. Cuma tempatnya dia menempati hal, keadaannya mansub, makanya di i'rab fi mahalli nasbin, ya, fi mahalli nasbin al-hal. Mahal di i'rab dia menempati keadaan nasab, tidak di i'rab langsung sebagai mansub, enggak. Pahami? Jadi semua jumlah, sibahu jumlah tidak di-i'rab langsung dia marfu, mansub, tidak. Jumlah di-i'rab itu dikatakan fi mahalli nasbin, menempati tempatnya nasab sebagai hal. Fi mahalli raf'in, menempati tempatnya khobar sebagai marfu. Paham kira-kira? Ya. Ya. Ini kan tadi penjelasannya hal adalah hal itu sesudah ma'rifah. Ya. Di belakangnya hal. Ya. Terus kalau kalimat ini kan Muhammadun kan ma'rifah. Kenapa belakangnya bukan hal? Oh enggak, ada kata sebelumnya. Ada kata sebelumnya. Paham maksud saya? Hal itu ada kata. Iya, ada kata sebelumnya. Ada kata sebelumnya, tidak langsung. Akhirnya enggak langsung. Ya, ada kata-kata sebelumnya. Akhirnya? Kalau mutlak khobar tidak ada. Ya, enggak langsung bener begitu sebenarnya gitu. Insyaallah, iya. Nah, ada kata sebelumnya. Kalau hal, ada pasti ada kata sebelumnya itu. Imma fi'il, kebanyakan fi'il itu. Ya, kebanyakan yang hal itu ada fi'ilnya. Imma fi'il khair insyaallah. Jadi kalau hal itu kebanyakan kata sebelumnya ada fi'il. Kebanyakan ada fi'il. Ya, makanya ini kata sebelumnya kan fi'il toh. La tasarbul ma'a anta qa'imun. Jelas ya? Nah, jadi ada kata sebelumnya. Kalau mubtada khabar, jelas mubtada'nya ya jelas pertama. Baru setelahnya ada jumlah, maka itulah khabarnya. Ya kalau hal ada kata sebelumnya. Yang jadi sahibnya ini. Ya, khair insyaallah. Ya, dipahami kira-kira sampai di sini? Paham itu? Ya. Jadi intinya di sini hanya dari sini nakirah ma'rifah aja. Antum pahami sini nakirah ma'rifah ya? Bisa dipahami. Ya? Nah, ini banyak sekali contoh dalam Al-Quran. Banyak sekali contoh dalam Al-Quran. Ya. Pada tadi sama tadi. Kana Muhammadun Abu Ghaniyun. Ini kebanyakan orang bingung karena mau dijadikan mansub juga jumlahnya ini tuh nggak bisa dijadikan mansub karena dia berjumlah. Nggak tahu di mana kira-kira? Nggak bisa, jumlah itu nggak bisa dijadikan mansub, hanya dikatakan keadaannya menempati ya marfu karena sebagai khobar. Ya, antum menjadikan goninya apa yang nggak bisa ya? Sama dengan tadi. Qa'iman enggak ya? Kalau antum mengatakan seperti begini, anta qa'iman. Bisa sebenarnya. Bisa. Anta qa'iman. Boleh. Sebagai hal. Itu hal. Anta qa'iman. Bukan khobar lagi. Tidak ada sebelumnya. Enggak masalah, kan ada terhapus, Tergantung konteks kalimat yang diinginkan, tapi pasti anta qa'iman. Ada kata-kata yang diinginkan sebelumnya tuh?
Spontan anta qaiman, dalam keadaan berdiri. Berarti boleh anta qaiman, boleh. Anda dalam keadaan berdiri. Khair insyaallah boleh. Ya, boleh. Cuma saya katakan tadi, kalau antum mengatakan anta qaimun berarti dia sebagai khobar kita, anta qaiman sebagai hal. Jelas ya? Paham kira-kira sampai di sini? Jadi kesimpulannya sohibul hal harus ma'rifah. Hal harus nakiro. Jika ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau sebuah jumlah terletak setelah ma'rifah, maka jumlah itu adalah hal. Jika ada jumlah ismiyah fi'liyah atau sebuah jumlah terletak sebelum nakiro, maka jumlah ini adalah na'atki, sifatki. Itu perbedaannya. Pahami? Paham kira-kira? Kalau nakir sebelum berarti sifat, kalau ma'rifah sebelum berarti hal. Ja'a talibun. Sifat itu kalau lima kue ada jumlah bu sifat ini di Arab sebagai sifatnya siapa? Talib. Jelas ya? Ja'a at-talibu rakiban halki. Afwan ya. Yarkabu ya. Yarkabu sama ini. Ya. Yarkabu. Ja'at talibu yarkabu. Ini hal. Kenapa di sini ma'rifah? Paham kemudian? Ya, intinya ma'rifah nakirah. Kenapa? Sohib yang dijelaskan itu harus ma'rifah. Datang seorang siswa yang berkendaraan. Datang siswa dalam keadaan berkendaraan, itu beda artinya. Kan ya? Ya. Ya kau hal dalam keadaan. Kan ya? Insya Allah nanti akan jelas ketika terapkan dalam kalimat. Kalau masih dalam satu-satu kalimat begini masih berat, tapi kalau banyak latihan hari insya Allah bisa. Ya, insya Allah. Prakteknya kita apa? Prakteknya kita apa? Maunya kita apa prakteknya? Ya, prakteknya kita apa? Ya, kita tutup dulu ya. Habis kita kembali tanya Allah Subhanahu wa taala, yang sah dari saya sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita baca pada majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta